Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Malam hari ini kita akan didampingi oleh Bapak Ilmi, ya, untuk persiapan esok piloting 2 ujian ya. Ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa ya rupanya ya. Jadi malam hari ini dan ada satu malam lagi besok malam kita melakukan pemantapan ya. Sebelum kita pendampingan pembahasan soal-soal UTBK-nya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Mudah-mudahan malam hari ini baik untuk di grup piloting 2 ataupun yang 3 untuk pembahasan soalnya pada malam hari ini bisa hadir semua ya. Apalagi ini untuk pemantapan yang piloting 2. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini kita diberikan kesehatan ya sampai nanti pada ujiannya dilancarkan ya. Oke, silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di room ini, room Gimit ini, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa lulus ya Bapak Ibu, baik UKIN maupun UTBK-nya. Bapak Ibu, baik pada malam hari ini sebelum kita mulai untuk pembahasan soal, Bapak Ibu harus tersenyum terlebih dahulu Bapak Ibu. Sepertinya kok tegang sekali begitu. Bapak Ibu harus tersenyum ya. Karena apa? Karena dengan senyuman itu bisa mengantarkan pada kesuksesan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu itu sudah siap secara lahir maupun batin ya. Jadi lahirnya siap, batinnya juga siap Bapak Ibu. Oke, saya tanya dulu untuk Bu Elok. Bu Elok, gimana Bu Elok? Sudah siap lahir batinnya? Gimana Bu Elok? Lumayan deg-degan ini Pak. Wah, jangan deg-degan Bu Elok. Kalau deg-degan itu nanti akan menyebabkan Bu Elok itu blank. Blank pas waktu ngerjakan Bu. Nah ini perlu diantisipasi ini. Sudah belajar tuh kita berbulan-bulan ya kan. Eman nanti kalau pas waktu mengerjakan itu nervous ya, ketakutan ya, takut salah dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu akan pikirannya itu akan blank ya. Yang kemarin kita pelajari itu semuanya akan hilang Bapak Ibu. Jadi satu, awali dengan senyum, kemudian yang kedua, Bapak Ibu lakukan teknik stop ya. Jadi kita pejamkan mata, kemudian kan sudah ada di modulnya Bapak Ibu ya, untuk mengelola emosi ya, untuk mengendalikan emosi kita kan pakai teknik stop Bapak. Harus diaplikasikan berarti ya Bapak. Iya, jadi biar nanti lebih tenang gitu ya. Nah, jadi dipejamkan matanya, kemudian hirup, keluarkan, kemudian perasaan-perasaan yang negatif itu dinetralisir.
Jadi dirasakan dulu perasaan negatifnya itu Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu karena ini ujung tombak ya. Jadi setelah belajar itu lahir dan batinnya harus disiapkan. Jadi Bapak Ibu nanti rasakan perasaan-perasaan yang kurang baik itu dirasakan. Setelah itu baru Bapak Ibu hilangkan. Beban-beban itu dihilangkan Bapak Ibu. Dihilangkan gitu. Nah, baru habis itu terus Bapak Ibu buka kembali matanya, maka akan terjadi perubahan Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu sekali lagi di dalam kehidupan kita itu pasti ada kenaikan level ya Bapak Ibu ya. Kita itu akan naik levelnya. Jadi kalau diuji itu jangan mengeluh Bapak Ibu. Kalau ada ujian jangan mengeluh, tapi katakan saya siap untuk menghadapi ujian tersebut begitu ya. Baik itu ujian UTBK maupun UKIN maupun ujian kehidupan Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Siap belum ini? Ya. Kalau belum siap ya enggak saya mulai ya atau ini kita akhiri saja ya. Kalau sudah siap dan dimulai ini ya. Kita akhiri saja ya, nggak apa-apa ya. Baik, kalau siap coba di situ kan ada fitur raise hand Bapak Ibu. Silakan nyalakan raise hand-nya semua. Fitur raise hand itu artinya angkat tangan itu loh Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah siap semua, sudah ketemu tombolnya itu baru nanti saya akan mulai Bapak Ibu. Kalau belum siap berarti enggak saya mulai gitu ya. Eman-eman. Nah, ini ada yang reaksinya lain enggak apa-apa, luar biasa. Oke, boleh diturunkan Bapak Ibu untuk resenya, luar biasa. Oke. Jadi harus semangat ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Tidak usah gemeter ya. Wah. Semangat lulus. Enggak usah gemeter, enggak usah grogi, siapkan lahir batin. Apapun yang terjadi akan saya hadapi. Begitu Bapak Ibu. Bagi yang beragama Islam ya bismillah akan saya hadapi. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, sudah siap semua. Karena sudah siap semua, maka saya akan membahas untuk soal pada malam hari ini Bapak Ibu. Soal ini sebenarnya mudah Bapak Ibu. Yang sulit itu apa ya? Yang sulit itu karena tidak tahu jawabannya begitu ya. Betul Bapak Ibu. Oke, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan soal yang nomor 20 ya kemarin. Jadi yang nomor 20 itu ternyata jawabannya adalah menguraikan Bapak Ibu ya. Jadi mendeskripsikan untuk fase B. Fase B itu berarti kelas berapa Bapak Ibu fase B? Fase B kelas berapa Bapak Ibu? 34. Nah, 34 itu membandingkan ini belum mampu Bapak Ibu ya. Membandingkan itu belum mampu sehingga kita memilih jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu menguraikan. Kemudian tujuan pembelajaran itu biasanya lebih spesifik Bapak Ibu. Jadi di sini keragaman budaya kita ambil di sini salah satu contoh dari keragaman budaya yaitu terkait dengan seni tari. Macam-macam seni tari. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran ya. Mudah sekali kan? Kemarin juga sudah saya berikan rumus. Jadi kalau menentukan tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu harus mendeteksi dulu untuk ranahnya ya. Ada berapa Bapak Ibu ranahnya? Ya. Ada berapa kemarin ranahnya? 3. 3. 3 itu apa saja? Afektif, psikomotor, kognitif. Luar biasa, sudah menguasai ini berarti afektif atau sama dengan apa afektif Bapak Ibu? Sifat, sikap. Afektif sama dengan sikap. Kemudian psikomotor apa Bapak Ibu? Keterampilan. Keterampilan. Yang ketiga?
Pengetahuan. Pengetahuan atau disebut kognitif. Nah, ketiga ranah tersebut memiliki KKO yang berbeda, kata kerja operasional yang berbeda-beda. Oke, baik. Ini saya jelaskan di awal karena nanti akan berkaitan dengan soal yang selanjutnya. Kalau Bapak Ibu tahu rumusnya, tahu kata kuncinya, pasti Bapak Ibu nanti akan mudah dalam menjawabnya. Oke, kami persilahkan Bapak Ibu. Yuk, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Bu Susi bisa ditunjuk Bapak Ibu untuk membacakan salah satu Bu Susi. Iya, Kami persilahkan. silakan. Ya, Ibu Putri Utami, silakan untuk membaca nomor 21. Silakan, Bu. Atau ya, silakan Ibu Rina Marlina yang sudah terbuka. Silakan, Bu. Ya, mikrofonnya, Bu. Ibu Rina Marlina, silakan. Mikrofonnya dibuka. Mana? Udah. Ibu Neni seorang guru. Kemarin ngeliwat begini. Siapa? Ibu Ika. Silakan Bu Ika. Yuk, yang duluan. Oke, Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu ini rebutan ya. Ini gambarannya sama dengan peserta didiknya seperti ini nanti ya. Berarti peserta didiknya pasti berarti ya. Ayo silakan. Silakan yang mau membacakan nomor 1. Saya. Silakan Ibu. Ibu Mas Lina Rusu. Ya. Terima kasih Ibu. Ibu Neni seorang guru di SD Bagian Negeri. Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari 1. A. Peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang hubungan antara satu sila Pancasila dengan sila yang lainnya melalui diskusi kelompok. B. Peserta didik mampu menunjukkan menghargai pendapat teman melalui kegiatan diskusi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. C. Peserta didik dapat membuat laporan tentang arti pentingnya kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. D. Peserta didik dapat membuat laporan tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. E. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku mandiri melalui bermain peran tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Oke, Bapak Ibu. Di sini kita lihat untuk kata kuncinya Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu harus tahu kata kunci yang ada di soal. Nah, ternyata soal tersebut materinya terkait dengan arti penting menjaga kebersamaan dan persatuan. Nah, salah satu hal yang harus dilakukan untuk merumuskan tujuan pembelajaran di sini tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap. Jadi kita harus bisa mendeteksi yang mana yang ranah sikap. Yang A apakah ranah sikap Bapak Ibu? Kita lihat KKU-nya bukan. Menyimpulkan ini adalah ranah kognitif. Oke.
Kemudian yang kedua menunjukkan, termasuk ranah apa Bapak Ibu? Menunjukkan. Sikap. Afektif atau sikap. Berarti deal ya, kita warnai ya. Oke, jawaban kan lebih dari satu. Ini namanya adalah pilihan ganda kompleks ya, yang lebih dari satu jawabannya. Membuat laporan. Buat laporan ini apa Bapak Ibu? Kognitif, Pak. Keterampilan ya, psikomotor, jadi tidak kita warnai. Oke, yang D apa Bapak Ibu? Membuat laporan lagi. Keterampilan lagi, tidak kita warnai. Yang E Menunjukkan sikap. afektif atau sikap. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B dan E. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harap diperhatikan untuk KKU-nya ya. KKU-nya, kata kerja operasionalnya. Kemarin kan sudah kami berikan kata kerja operasional yang dari taksonomi Bloom ya, edisi revisi itu sudah kami berikan, baik itu yang A yaitu A1 dan lain sebagainya yaitu afektif, kemudian ada psikomotor dan juga ada kognitif di situ atau dilambangkan dengan C ya. Baik, biasanya Bapak Ibu rata-rata untuk sikap itu menunjukkan KKU-nya ya. Jadi Bapak Ibu harus ingat, kalau ada menunjukkan berarti di situ masuknya adalah KKU ranah afektif atau ranah sikap. Oke, sudah kita bungkus ini satu, berarti nggak usah deg-degan ya Bapak Ibu, sudah dibungkus dapat satu ini ya. Kita bungkus lagi ayo, nomor 22 silakan. Iya Pak. Ya silakan Bu. Ya silakan Bu. Seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan disampaikan pada elemen ini adalah hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, tindakan yang dilakukan oleh guru adalah ini menurut saya yang apa? Memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. Karena di situ kata kuncinya saya mengacu di berbasis proyek. Jadi yang pertama saya cari itu yang memilih proyek itu, Pak. Oke. Nah, baik. Bapak Ibu, di sini proyek semuanya proyek, Ibu. Yang A juga ada proyeknya, yang B ada proyeknya, yang C ada proyeknya, kemudian yang D juga ada, yang E juga ada. Nah, tindakan yang harus kita lakukan. Apa Bapak Ibu sebelum pembelajaran berbasis proyek, itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ketika asesmen awal. Perencanaan. Pembelajaran asesmen awal. Mengasesmen awal kan Bu? Ya. Nah, jadi di situ harus tahu Bapak Ibu minatnya, kemudian kesiapan belajarnya, gaya belajarnya itu harus tahu. Nah, kalau sudah tahu itu Bapak Ibu, maka kita bisa merancang proyek itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita Bapak Ibu. Ya, sekali lagi dari asesmen awal kita akan mengetahui ya, kita akan mengetahui apa? Mengetahui kebutuhan peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, maka jawaban yang tepat dan E Bapak Ibu yang mana? Yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita yang mana? Oke, baik. Ada yang berbeda Bapak Ibu jawabannya? Apa?
Yang A. Oke, baik. Jadi yang A ini nantinya proyeknya itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya, Bapak Ibu. Kalau yang B ini kesamaan hasil. Nah, padahal minatnya berbeda-beda. Jadi tidak memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, memberikan proyek yang didasarkan pada keinginan peserta didik. Kalau pada keinginan peserta didik saja, nantinya otomatis tidak sesuai materi kadang ya. Nah, kalau ini sesuai tahap perkembangan, artinya nanti sesuai dengan materinya ya. Oke, yang lainnya sudah tidak sesuai ya. Oke, baik. Yang nomor 23 Bapak Ibu. Silakan. Pak Putra guru kelas 4. Ya, Pak Putra guru kelas 4 di SD Antasari akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di kelas. Pak Putra terdapat dua golongan gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori dan kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didiknya dalam belajar, Pak, apa itu nggak kelihatan? Pak Putra, keragaman budaya ya Pak ya. Yang aduh nggak kelihatan. Sebentar, Pak Putra mengembangkan ya. Nah, iya, oke. Nah, ada. Nih, Pak. Ya. Yang A memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didik. Yang B memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik. Yang C menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat pada peserta didik. Yang D memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Kemudian memastikan penyampaian materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Jawabannya yang D. Oke. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Betul sekali. Kata kuncinya sebenarnya Bapak Ibu itu berpusat pada peserta didik. Kalau berpusat pada peserta didik artinya Bapak Ibu itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kalau di situ ada gaya belajar auditori dan kinestetik, maka harus kita penuhi keduanya. Ya. Harus kita penuhi keduanya, baru kita dinamakan dengan berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran kita itu berpusat pada peserta didik. Nah, makanya sekali lagi kan kita harus asesmen awal dulu. Ya. Kebutuhannya itu harus kita deteksi Bapak Ibu. Kebutuhan dari segi gaya belajarnya, dari segi kesiapannya, dari segi minatnya, dan lain sebagainya itu harus kita deteksi, baru kemudian kebutuhan-kebutuhan tersebut harus kita penuhi, baru dinamakan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, biasanya Bapak Ibu di soal yang sebelumnya kita sudah pernah membahas kegiatan yang berpusat pada peserta didik itu biasanya yang seperti apa ya Bapak Ibu? Ya, ini juga termasuk kata kunci ini. Berdiskusi. Kegiatan-kegiatan. Berdiskusi. Ya, berdiskusi. Kemudian apa lagi Bapak Ibu yang berpusat pada peserta didik itu? Presentasi. Kemudian apa lagi? Berdiskusi, presentasi, kemudian apa lagi Bapak Ibu kira-kira yang berpusat pada peserta didik? Ya. Pengelompokan. Oke. Kelompok juga boleh ya. Jadi diskusi kelompok, kemudian presentasi dan juga menanggapi presentasi dari iya betul, tanya jawab atau menanggapi presentasi dari peserta yang lain. Dari peserta didik yang lain Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu kemarin di atas sudah ada kemarin. Soal yang kita bahas yang
lalu ya. Jadi intinya berpusat pada peserta didik itu intinya itu siswanya yang aktif Bapak Ibu. Jadi peserta didiknya, muridnya, siswanya itu yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Jadi guru itu hanya menjadi fasilitator, memfasilitasi peserta didiknya supaya peserta didiknya itu yang lebih aktif. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi, dengan cara presentasi, kemudian menanggapi presentasi dari temannya, saling tanya jawab. Nah, itulah dinamakan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Bapak Ibu. Oke. Sudah dapat ini kita ya. Jadi Bapak Ibu harus dilihat untuk yang warna kuning-kuning itu ya. Nah, oke, lanjut berikutnya. Nomor 24 silakan. Saya, Pak. Ya, oke. Silakan. Seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA untuk peserta didik kelas 5 SD dengan latar belakang kebutuhan belajar yang berbeda. Peserta didik A memiliki minat dalam sains alam, sementara peserta didik B lebih tertarik pada aspek lingkungan. Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar kedua peserta didik adalah A. Mengabaikan minat peserta didik dan menggunakan materi standar. B. Menyediakan modul terpisah untuk peserta didik A dan B. C. Mengintegrasikan konsep sains alam lingkungan dalam satu modul pembelajaran. D. Meminta peserta didik A untuk mengajari peserta didik B. E. Mengurangi tingkat kesulitan materi agar sesuai untuk kedua peserta didik. Yang C, Pak, mengintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. Oke, baik, kita lihat Bapak Ibu, di sini kata kuncinya apa ya untuk yang ada di jawaban soalnya. Kata kuncinya apa di sini? Gaya belajar. Yang kebutuhan belajar yang berbeda ya. Belajar. Latar belakangnya berbeda, kemudian minatnya juga berbeda ya. Ada yang minat sains dan ada yang minatnya apa Bapak Ibu? Minatnya sains, ada yang minatnya lingkungan. Ya. Nah, jadi ada yang minat dengan sains, ada yang minat dengan lingkungan. Nah, untuk memfasilitasi keduanya tersebut, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira. Oke, bagaimana kira-kira? Jadi harus memadukan keduanya, Bapak Ibu. Ya kan, kita harus memenuhi keduanya kan. Berarti jawaban kita harus memadukan keduanya. Baik itu konsep sainsnya maupun lingkungannya. Jadi jawaban yang tepat yang mana, Bapak Ibu? Yang C. Ya, yang C. Jadi nggak boleh dipisah ini ya. Nah, menyediakan modul terpisah, nanti terpisah ya. Jadi kita integrasikan itu yang bagus. Jadi yang sains juga terpenuhi, yang lingkungan juga terpenuhi. Ya. Oke. Yang selanjutnya yang nomor 25, silakan. Ya, silakan nomor 25. Saya Pak. Ya, silakan Priyati, silakan Bu. Ibu Novita yang akan mengajarkan materi IPA di kelas 5 SD menghadapi kelas dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Tony lebih suka belajar melalui pendengaran penjelasan. Sekar lebih memahami melalui visualisasi. Belajar lebih baik dengan melakukan eksperimen langsung sebagai
seorang guru SD. Bagaimana cara guru supaya dapat mengembangkan konten pembelajaran IPA? SD yang dapat memfasilitasi kegiatan gaya belajar peserta didik tersebut. Pilihlah cara yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang A, memberikan penjelasan lisan dengan detail, menggunakan gambar dan diagram tanpa penjelasan verbal. Yang C, menyediakan LKPD untuk melakukan eksperimen dengan memanfaatkan media audio dan visual. Yang D, mengintegrasikan penjelasan lisan, visual, dan eksperimen dalam konten pembelajaran. Yang E, memberikan tugas tulis panjang kepada siswa sebagai metode evaluasi. Jawabannya yang menyediakan LKPD, yang C, Pak. Yang C. Ya, yang C sama penjelasan lisan. Yang D. C sama D, Pak. C dan D, baik. Ya, C dan D. Nah, ya. Kata kunci yang ada di soal yang mana, Bu, kira-kira tadi? Kata kuncinya gaya belajarnya berbeda, ya. Memiliki gaya belajar yang berbeda, Pak. Setiap anak ya, berbeda, gaya berbeda. Ya. Tony ini berarti mendengarkan penjelasan, berarti dia termasuk gaya belajar apa, Bu? Tony. Auditori, mendengarkan penjelasan. Ya. Kalau yang Sekar ini melalui visual, melalui gambar, berarti dia apa? Berarti media. Gaya belajarnya apa? Visual, ya, Pak. Visual. Kemudian yang Jajat ini gaya belajarnya apa? Kinestetik, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi ada 3 gaya belajar di sini. Ya, jadi yang pertama adalah gaya belajar yang dimiliki oleh Tony, yaitu auditori. Kemudian gaya belajar yang dimiliki oleh Sekar itu adalah gaya belajar visual. Kemudian yang Jajat ini adalah gaya belajarnya adalah kinestetik. Nah, kemudian konten pembelajaran IPA dikaitkan dengan konten pembelajaran IPA yang bisa memfasilitasi ketiganya. Nah, coba kita deteksi yang pertama, memberikan penjelasan lisan dengan detail. Berarti nanti yang paham siapa? Tony. Ya. Iya. Oke, yang paham Tony. Menggunakan gambar dan diagram tanpa penjelasan verbal. Nanti yang paham siapa? Sekar, ya. Ya, Pak. Berarti tidak mencakup ketiganya, kan? Nah, yang ditanyakan kan bisa mencakup ketiganya, Bapak Ibu, ya. Yang C sama D. Nah, yang ini LKPD-nya berupa eksperimen, memanfaatkan audio dan visual, cocok. Ketiganya terpenuhi. Kemudian yang D, mengintegrasikan lisan, oke. Visual, oke. Eksperimen juga cocok. Memberikan tugas tulis panjang. Nah, sebagai metode ini berarti masuknya ke evaluasi, ya. Masuknya ke evaluasi, jadi tidak masuk dalam hitungan, ya. Oke, berarti jawabannya sudah tepat, Bapak Ibu, luar biasa. Jadi besok itu tidak semua soal itu sulit, Bapak Ibu, ya. Saya katakan ada 50 soal, tapi tidak semua soal itu sulit, Bapak Ibu, ya. Ada soal-soal yang mudah, Bapak Ibu, walaupun bacaannya panjang. Jadi rumusnya gimana, Pak, supaya bisa cepat menjawab, ya. Supaya bisa cepat menjawab, Bapak Ibu cari kata kunci yang ada di jawaban, kemudian cari padanannya, kata kuncinya di soalnya, ya. Jadi di soal dan jawaban itu harus match. Jadi kita cari di soalnya kata kuncinya apa yang dimaksud di situ, ya, yang diinginkan di soal itu apa, kemudian kita cari kata kunci yang ada di jawaban. Begitu, Bapak Ibu lah.
Karena Bapak Ibu besok tidak bisa memberi warna seperti ini, jadi Bapak Ibu usahakan, boleh kan itu kan, ada oret-oretan itu kan boleh Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu di situ langsung tulis Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu itu tidak tidak mengulang untuk membaca lagi Bapak Ibu. Nah, jadi sebisa mungkin itu Bapak Ibu tulis poin-poin pentingnya itu. Oh, poin pentingnya gaya belajar. Oh, poin pentingnya ini harus bisa memfasilitasi ketiganya. Nah, baru Bapak Ibu cari jawabannya. Jadi, walaupun tidak bisa mewarnai Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan kertas tersebut untuk menulis hal-hal yang penting dalam soal tersebut. Begitu caranya Bapak Ibu. Sehingga tidak mengulang lagi ke atas. Kalau mengulang lagi ke atas, maka Bapak Ibu waktunya akan habis untuk mengulang bacaannya lagi. Oke, yang selanjutnya nomor 26. Silakan Bapak Ibu, nomor 26. Kami persilakan. Ya, silakan nomor 26. Siapa yang mau membaca? Ibu Laude Imran, silakan. Bu. Bapak. 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 Silakan, Pak. Pada saat pembelajaran pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut adalah pengayaan, percepatan, pemadatan, pemodelan, komunikatif. Antara D dan E sih. Oke, antara D dan E. Oke, saya warnai dulu, enggak apa-apa. Antara D dan E. Gimana menurut pandangan Bapak Ibu yang lain? Yang dari apa? D dan Pengayaan. Oh ya, pengayaan malahan. Oke. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Tidak ada hukumannya kok di sini ya. Sembarang tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lihat kalau di nomor 26 ini berarti asesmen awalnya didasarkan pada kesiapan belajar. Ya, asesmen awalnya didasarkan pada kesiapan belajar. Kok tahu Pak dari mana? Nah ini ada yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Artinya ada anak yang kemampuannya itu low di sini Bapak Ibu ya, low. Kesiapan belajar kemarin terbagi 3 Bapak Ibu, apa saja yuk? Low, high, medium, dan high. Sudah bisa ini, luar biasa ini. Low, high, dan medium. Lah kebetulan di sini kita disuruh untuk menyelesaikan anak yang low. Nah, kalau kita disuruh untuk menyelesaikan anak yang low, maka Bapak Ibu harus memberikan solusi yang sekiranya bisa dipergunakan untuk anak yang low, Bapak Ibu. Kira-kira pengayaan itu cocok apa enggak? Wong anak enggak bisa, kok tambah diberikannya lebih tinggi, Bapak Ibu? High, untuk yang high. Pengayaan itu untuk yang high Bapak Ibu, yang pengetahuannya tinggi, jadi diberikan pengayaan materi yang lebih tinggi, kan begitu ya, diberikan materi tambahan. Nah, itu untuk saya gugurkan 1 Bapak Ibu. Oke, tinggal 2, silakan. Komunikatif itu apa sih Bapak Ibu? Yang mudah. Komunikatif itu kan artinya kemudahan. Berkomunikasi, apa artinya itu ya? Memberikan informasi ya. Nah, memberikan informasi gimana Bapak Ibu? Memberikan informasi ke anak yang tertinggal. Atau pemodelan. Kalau pemodelan itu berarti nantinya guru itu akan memberikan penjelasan
dengan apa? Dengan benda konkret. Dengan sesuatu yang konkret. Jadi yang tadinya itu abstrak dijadikan konkret gitu Bapak Ibu. Sehingga anak tersebut itu mudah untuk memahami. Itu namanya pemodelan. Kalau komunikatif tadi hanya diberikan informasi. Nah, dari penjelasan saya, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Pilih yang pemodelan atau pilih yang E? D. Pemodelan. Baik. Yang selanjutnya nomor 27 Pak. Kalau kita itu belajar bersama kok enak Pak ya, ketemu jawabannya Pak ya. Iya Bapak Ibu, karena yang kita gunakan itu kan tidak satu kepala ya, beberapa kepala. Nah, pas waktu ujian, pas waktu UTBK hanya satu kepala yang dipakai, tidak bisa berdiskusi kanan kiri sehingga Bapak Ibu harus bisa menentukan sendiri. Itu yang repotnya di situ Bapak Ibu. Makanya sebisa mungkin Bapak Ibu untuk mengetahui sekali lagi kata kunci. Bawalah kunci, maka Bapak Ibu akan bisa membuka soal tersebut, mengerjakan soal tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu harus pahami ya, pemahamannya harus terbentuk Bapak Ibu. Paling tidak itu harus punya rangkuman Bapak Ibu. Oh, berpusat pada peserta didik itu kegiatannya tadi diskusi ini gitu. Dicatat Bapak Ibu, ayo. Di sini saya lihat nggak ada yang nyatet ini. Jadi sepertinya Bapak Ibu sudah, jos ini sudah. Nggak ada yang nyatet berarti saya kategorikan Bapak Ibu itu berarti sudah hack ini. Nggak ada yang nyatet ini. Nah, sebaiknya walaupun sudah hack Bapak Ibu, itu catatan itu harus ada Bapak Ibu. Kenapa Pak? Karena dengan catatan itu kata penyair, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kalau tulisan itu sudah diikat Bapak Ibu, otomatis dia tidak akan lari. Jadi pengetahuan kita itu akan menancap. Beda dengan yang hanya mendengarkan. Jadi ketika kita mendengarkan kemudian kita mencatat itu sudah ada dua keuntungan. Ya, jadi hafalannya lebih kuat. Daya ingatnya lebih kuat. Kemudian pemahamannya terbentuknya juga kuat Bapak Ibu. Oke, ayo saya beri kesempatan untuk ngambil pensil. Bantuin Ari sama Ardi. Pensil atau ballpoint yang ada di sebelahnya. Dokter itu Ari apa Ardi? Oke, saya tunggu. Sudah Bapak Ibu? Silakan tadi, yang penting tadi dicatat Bapak Ibu ya. Nah, iya, itu sudah. yang saya warnai-warnai tadi itu kata kunci Bapak Ibu. Jadi sehingga kan prediksinya kita itu ini kan soalnya. Tapi kan enggak menutup kemungkinan soalnya itu berbeda begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita tahu kata kuncinya, walaupun soalnya berbeda, tetap bisa menjawabnya. Gitu. Oke, jadi nanti yang penting-penting tolong diingat-ingat lagi ya Bapak Ibu ya. Buat rangkuman, paling enggak itu 1 lembar itu sudah pernah saya lakukan Bapak. Dan itu hasilnya sangat luar biasa. Jadi membaca soal itu hanya sedetik saja, tak gitu. Ini sudah tahu kata kuncinya, jadi hanya melihat lihat saja itu, ini sudah tahu kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi soalnya itu panjang, lihat sebentar saja sudah tahu. Ini kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Oke, silakan Bapak Ibu nomor 27. Nomor 27. Kami persilakan untuk dibaca Bapak Ibu. Nomor 27. Silakan nomor 27. Ayo silakan Bu. Berdasarkan kebutuhan khusus. Ya, ini tunanetra salah satu tindakan yang perlu kita dilakukan oleh guru kelas tersebut. Hal konten belajar ya ini.
Pilihlah jawaban yang benar, memberi tanda centreng jawaban benar lebih dari satu. A. Menyediakan materi berupa audiobook untuk ketiga anak tersebut. B. Membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka. C. Menggunakan media pembelajaran yang berasal dari luar negeri untuk ketiga anak tersebut. D. Menyediakan materi pada aplikasi yang dapat diakses oleh ketiga anak tersebut. E. Memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada ketiga anak tersebut, kemudian melaksanakan pembelajaran untuk yang lainnya. Kalau saya milih antara D. Memindahkan materi, yang C. menggunakan media pembelajaran yang berasal yang D. Berapa LPTK itu ya? Itu yang B. Membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka. Oke, kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kata kunci. Kebutuhan khusus tunanetra belajar. Tunanetra. Dapat 5, dapat. Kalau itu kan mesti kita dimintai untuk menyelesaikan masalah untuk yang tunanetra Bapak Ibu. Konten belajar yang cocok itu bentuknya apa? Konten itu materi Bapak Ibu ya. Konten itu sekali lagi materi. Jadi ada anak tunanetra. Tunanetra itu berarti tidak bisa mendengar. Udah punya tuh. Duh, tunanetra tidak bisa mendengar Bapak. Melihat. Tidak bisa mendengar itu tunarungu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah ini kata kuncinya ya. Tunanetra itu tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat berarti ya pakai yang A toh. Cocok kan Bapak Ibu? Ya, ada D. Iya. Nah, yang B ini kira-kira gimana ya? Cocok apa enggak ya kira-kira? Kurang. Karena tidak bisa melihat otomatis format hurufnya baca. Nah, kalau pakai braille boleh, tapi di sini kan enggak ada braille-nya. Ya, braille itu loh, apa itu? Tulisan apa itu ya? Braille itu loh. Berapa itu, Pak? Menggunakan media berasal dari luar negeri ya belum tentu cocok. Ini menipu saja ini. Belum tentu yang dari luar negeri itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu ya. Nah, jadi medianya nanti bisa berbentuk gambar. Nah, padahal dia tidak bisa melihat. Nah, kan tidak cocok ya. Nah, kalau memindahkan materi pada aplikasi yang dapat diakses, jadi aplikasinya itu disesuaikan dengan kebutuhan tunanetra, maka bisa Bapak Ibu. Maka jawaban yang cocok adalah yang A dan B. Yang B ini bisa Bapak Ibu. Rangkuman materi dalam format huruf tapi huruf braille ya, itu masih bisa dibaca. Tapi kalau yang ini kurang cocok karena tidak ada braille. Yang nomor 28 Bapak Ibu, silakan. Silakan. Jadi nomor sekali 28. Lagi, cari kata kuncinya ya, cari kata kuncinya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Yang mau membacakan nomor 28, yuk. Saya, Pak. Iya, Bu Nining. Ya. Silakan, Bu. Seorang guru IPA kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran, rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar adalah A. Menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan siswa.
B. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi materi, contoh, dan kuis. C. Menonton video di sosial media dan menyalin ke buku tulis. D. Mencetak semua materi pembelajaran dalam bentuk PDF untuk dibaca secara fisik. E. Menyimpan semua materi di layanan penyimpanan daring dan menyampaikan tautannya pada siswa. Oke, silakan Bapak Ibu. Kata kuncinya dulu dong. Mana ini kata kuncinya? Mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran ya kata kuncinya. Jadi harus pakai teknologi, baik itu pakai yang platform daring, ya, platform daring maupun pakai aplikasi. Pembelajaran dan interaktif. Boleh pakai daring, boleh pakai aplikasi atau perangkat lunak interaktif. Game-game gitu ya. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Bisa jadi B atau E. B. E. B. E. B. Pakai proyektor itu menggunakan teknologi Bapak Ibu? Ya. Papan virtual ini juga teknologi. Video juga teknologi. PDF ini juga pakai teknologi. Kemudian menyimpan di cloud, ya cloud. Teknologi. Google Drive itu juga teknologi. Tuh, berarti ini semuanya ada teknologinya, Bapak Ibu. Yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? D. Yang D. E yang E Pak. E. Yang E. Yang E kira-kira ada interaksi apa enggak ya? Jadi hanya menyampaikan tautan. Iya. Kira-kira interaktif apa enggak? Tidak ya Bapak Ibu ya? Menyalin catatan dari proyektor kira-kira interaktif apa enggak? Tidak, Pak. Tidak. Virtual. Dapat berbagi materi, ada contohnya, ada kuisnya. Masuk Kuis ini masuknya ini aplikasi, ya, aplikasi kuis. Ya. Nah, terus virtual, papan virtual itu platform daring, ya kan? Nah, platform daring. Oke, nah, yang contoh ini berarti juga ini lebih lengkap ini Bapak Ibu. Yang ini lebih lengkap dan interaktif Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang B Bapak Ibu. Semuanya ada teknologinya ya. Tapi kita pilih yang interaktif dan paling tidak ada ketiganya Bapak Ibu. Platform daringnya ada, aplikasinya ada, terus perangkat lunak interaktifnya juga ada. Paling tidak ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk menentukan pilihan jawaban ya. Oke, nomor 29 C4 tuh. Langsung gini saja langsung bisa jawab kok Bapak Ibu tanpa harus dibaca semua kok. C4 loh Bapak Ibu, yang mana kira-kira KKU yang C4? Analisis. Pak, menganalisis. Oke, wes nggak usah dibaca soal seperti ini. Makanya kemarin saya berikan KKU itu ya fungsinya untuk ini Bapak Ibu. Nah, ya, jadi kita itu bisa menghemat waktu. Kenapa kok bisa menghemat waktu? Karena kita bisa mengetahui tanpa membaca semuanya, gitu ya. Oke, pakai dibaca Bapak Ibu? Nggak usah ya. Nomor 29. Pakai. Nggak usah Pak. Nggak usah ya. Saya sudah tahu lagi. B4 ya. Oke, lanjut nomor 30 silakan. Orang papa di sini nggak pakai deh.
Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar peserta didik level SD kelas 5, Bu Indah memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional dalam desain pembelajaran IPA materi rantai makanan. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap jenis permainan tradisional yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran tersebut. Congkak, ular tangga, bentengan, bekel, dan lompat karet. Congkak salah, ular tangga benar, bentengan benar, bekel, lompat karet salah. Yang mana, Bu? Permainan tradisional itu ya, dakon. Zaman kita sudah pernah ya, dakon. Ular tangga benar, bentengan benar. Oke, ini materinya harus tahu dulu kata kuncinya. Materinya rantai makanan, Bapak Ibu. Kira-kira dakon itu adakah bisa dipakai? Tidak bisa ya, Pak? Iya, iya bisa. Kalau ular tangga itu bisa ini karena ada predatornya ya kan. Nah ya. Kalau kena predatornya nanti dia turun ya. Nah, rantai makanan itu kan ada yang memakan, ada yang dimakan gitu kan Bapak Ibu ya. Ada produsen, ada konsumen, kemudian ada pengurai kan begitu ya. Nah, salah satunya ada yang bagian makan dan dimakan kan gitu ya. Nah, maka ular naga ini cocok Bapak Ibu. Ular naga atau ular tangga ya. Oke, kemudian bentengan itu juga cocok Bapak Ibu. Bentengan ini juga cocok karena bentengan itu mempertahankan kan ya. Nah, itu cocok itu sama dengan rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan. Ya. Oke. Yang lainnya enggak cocok Bapak Ibu. Jadi dua permainan itu yang cocok sesuai dengan materinya yaitu rantai makanan. Oke, nomor 31. Jadi besok itu ada soal-soal yang bentuknya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Kita disuruh mencari benar salahnya. Jadi nanti Bapak Ibu ngekliknya yang mana? Berarti dakon nanti diklik salah, ular tangga nanti diklik benar, bentengan nanti diklik benar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti khawatirnya nanti diklik yang benar saja. Padahal kan di sini disuruh mengklik, dakon itu masuk salah, ular tangga masuk benar, bentengan masuk benar, gitu ya. Jadi diklik ini Bapak Ibu ya. Bulat-bulatnya itu diklik ya Bapak Ibu ya, disesuaikan. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Ini sudah pernah saya bahas ini, kalau yang nomor 31. Yo. Tania memiliki kemampuan rendah. Di sini mengajarkan kemampuan berbicara, Bapak Ibu. Nah, mengajarkan kemampuan berbicara. Kemudian kemampuan yang dimiliki oleh Tania itu rendah. Ini udah sholat. Rendah. Setelah itu keinginannya juga rendah, Bapak Ibu. Jadi selain kemampuannya rendah, motivasinya juga rendah, Bapak Ibu. Jadi Tania ini double ini ya. Kemampuannya rendah, keinginannya juga rendah. Yang ketiga, malah dia itu menolak untuk praktek berbicara. Wah, udah komplit ini, double ini. Nah, mengatasi keluhan Tania ini bagaimana Bapak Ibu? Membangun rasa percaya diri, cocok? Dibungkus ya? Benar ya? Ya betul Pak. Benar. Disuruh percaya dirinya kurang ini. Kenapa? Nah ini menolak untuk praktek berbicara ya. Ketemu orang. Oke. Ini Gibran, ini Jokowi. Terus membangkitkan, ngajaknya belajar sambil bermain.
Benar. Iya, Pak. Iya, benar. Oke. Keren sekali Gibrannya mau lengser. Lanjut berikutnya. Memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara, hanya memberikan pemahaman. Ya, keluarga. Nah, ya. Tidak, Pak. Salah. Ya. Salah itu, salah. Berikan beragam media agar Tania lebih nyaman. Cocok ya, karena kemampuannya rendah kan ya. Beragam media ya. Cocok. Memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang efektif dan mudah, Bapak Ibu. Salah ya. Benar kan? Memberikan penjelasan cara efektif kan, benar kan? Nah, kalau yang ini memberikan pemahaman saja. Penting loh nak. Nah gitu, jadi dia memberikan pemahaman. Kalau ini diberikan penjelasan cara berceritanya, Bapak Ibu. Jadi ini benar ya. Jadi yang salah hanya satu. Oke, lanjut berikutnya Bapak Ibu. Ya. Ini soal-soal SJT gini nih Bapak Ibu ya. Jadi di sini tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu. Nomor 32 ini SJT. Jadi tidak ada jawaban yang salah. Semuanya jawaban benar. Tetapi kita harus mencari poin yang tertinggi ya, poin yang tertinggi. Oke. Jawaban yang poinnya, nilainya, bobotnya tinggi. Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Ya, yang mana kira-kira? Pernah terjadikah pada kelas Bapak Ibu? Jadi anaknya diam, tidak ada yang berucap, ya saling melirik ke kanan kiri, kayaknya ketakutan gitu. Gimana ini kira-kira? Ditanya tidak jawab, ya melirik kanan kiri begitu. Membangun kepercayaan diri. Yang C. Membentuk kelompok dan peserta didik diminta untuk berdiskusi kelompok. Oke, yang C menyebut nama. Yang C menyebut nama peserta didik. Wow. Yang E, tidak Pak. salah Bapak Ibu, tidak salah kok, tidak salah itu jawabannya. Membentuk kelompok. Tapi bobotnya kurang tinggi. Jadi Bapak Ibu cari bobot yang sekiranya itu harus pakai sans. Itu bisa aktif semua, bisa berbicara satu sama lain. Maka yang cocok adalah yang E, Bapak Ibu. Sekali lagi aktif dan berpusat pada peserta didik. Aktif dan berpusat pada peserta didik. Tindakannya, oke anak-anak, kita berkelompok saja kalau begitu, kan gitu ya. Diam semua pada, oke, silakan berkelompok, kita diskusikan, ayo silakan. Nah, dengan seperti itu nanti anak itu akan merasa nyaman dan dia akan berdiskusi dengan teman-temannya ya. Yang tadinya takut ditanya, dengan berdiskusi dengan temannya akan terbantu gitu ya. Oke, selanjutnya jawaban lebih dari satu Bapak Ibu. Ya, kata kuncinya adalah kemampuan literasi, mengembangkan kemampuan literasi. Ya, kata kuncinya mengembangkan kemampuan literasi Bapak Ibu. Kemudian kalau kemampuan literasi juga harus kita lihat untuk materinya. Materinya adalah menganalisis pengaruh letak geografis. Jadi nanti literasinya itu harus berkaitan dengan materinya Bapak Ibu, berkaitan dengan kompetensinya. Jadi jangan sampai hanya sekedar literasi. Kita lihat yang A, apakah cocok Bapak Ibu? Membaca buku apapun. Nah, kalau buku apapun berarti nanti tidak terkait dengan kompetensi. Ya kan, kompetensinya di sini kan menganalisis pengaruh letak geografis. Jadi ini tidak kita bungkus ya. Oke, baik. Yang B gimana Bapak Ibu? Cocok, Pak. Melakukan diskusi. Cocok ya? Ya, literasi itu apakah hanya membaca Bapak Ibu? Tidak.
Tidak. Bisa juga. Tidak. Literasi itu terdiri dari apa saja sih Bapak Ibu? Apakah hanya membaca? Menulis itu juga literasi, bercerita itu juga literasi. Jadi Bapak Ibu harus tahu juga. Jadi nggak hanya identik dengan membaca, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini diskusi membuat laporan itu juga termasuk literasi ya, menulis ya. Dia juga nanti menganalisis termasuk di dalamnya. Ada menganalisis Bapak Ibu. Ya, jadi cocok sekali ini. Ya, ketika membuat laporan itu pasti menganalisis dulu dia. Yang C, menyiapkan instrumen. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Cocok? Loh, kemampuan literasi ada di situ? Tidak, ya tidak Bapak Ibu. Kenapa? Ini hanya untuk evaluasi. Sekali lagi bukan untuk meningkatkan kemampuan literasi. Jadi ini cenderung ke asesmennya ini ya, cenderung ke asesmennya, bukan ke kegiatan belajarnya ya. Jadi tidak cocok Bapak Ibu. Oke, yang D, peserta diminta mencari informasi dalam berbagai mode. Mana Bapak Ibu cocok? Cocok. Cocok. Ini ada literasinya. Oke, peserta didik diminta berdiskusi tentang informasi yang didapatkan dari hasil membaca berbagai referensi. Nah, Cocok. Cocok. Baik, jadi yang cocok adalah B, D, dan E. Jadi yang A tadi karena ini ya, salahnya di sini membaca buku apapun ya. Jadi tidak sesuai dengan kompetensinya ya kan? Ini salah ya, membaca buku apapun. Yang ini salahnya di mana? Ini loh. Instrumen bukan kegiatannya ya. Jadi ini asesmennya ini. Ini asesmennya. Jadi bukan kegiatannya. Oke, lanjut 34. Jawaban lebih dari 1 Bapak Ibu. Silakan. Kita nyampe 35 ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kok sudah loyo, sudah lemah ini ya. Pikirannya sudah kita paksakan nanti enggak bisa masuk ya. Jadi kita lanjutkan hari berikutnya ya. Oke, 34 silakan. Ada yang bagian membaca. 34. Ayo, Ibu Dian Ayu mana nih? Ibu Dian, kita cukupkan saja Bu. Susi berarti ya, rada aja yang baca ya. Ini nggak ada yang baca ini. Iya, kayaknya ya. Sudah lelah. Silakan Pak. Oke, Pak silakan Pak. Iya. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu merancang strategi pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep matematika. Terdapat beberapa cara supaya guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan numerasi yang optimal. Cara yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan belajar mendukung perkembangan numerasi peserta didik adalah: pilihlah jawaban cara yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari 1. Numerasi Bapak, silakan. Yang mana kira-kira? Dalam bentuk teks, kira-kira numerasi atau enggak? Yang B. Menyajikan materi dalam bentuk teks, numerasi atau enggak? Bukan. Tidak, Pak. Nah, kurang cocok ya Bapak Ibu ya? Iya. Bukan ya, bukan. Memanfaatkan alat peraga cocok ini, numerasi itu. Yang B, Pak. Ya, yang B. Alat peraga bisa memvisualisasikan kan? Jadi bisa menggambarkan konsep numerasi. Cocok itu alat peraganya.
Kemudian menyiapkan LKPD untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan numerasi, cocok ya? Cocok, Pak. Cocok. Kan ini memfasilitasi ini ya, kemampuan numerasi berdasarkan kesiapannya itu yang high, low, medium difasilitasi semua ini. Menggunakan sumber belajar buku teks tidak cocok. Menggunakan penjelasan klasikal tidak cocok. Oke, berarti B dan C ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Terakhir ya, sepertinya sudah ini ya, sudah lelah ini kita dengan Oke, tapi tidak boleh menyerah Bapak Ibu ya. Oke. Iya. 35, silakan. Lanjut ya Pak, saya baca lagi ya Pak. Oke, Ya, silakan Pak. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu memilih konten materi yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika secara menyeluruh. Materi yang paling tepat dalam mengembangkan pemahaman numerasi peserta didik adalah titik-titik. Ya, numerasi lagi Pak. Tapi ini kita disuruh untuk menemukan cuma satu ini Pak, jawaban yang benar. Yang mana ini kita? Yang D, Pak. Yang D, Pak. Iya, betul sekali. Memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. Berbagai macam metode itu artinya kreatif dan inovatif ya di sini. Juga bisa memfasilitasi berbagai macam kebutuhan peserta didik dalam hal numerasi karena menggunakan berbagai macam metode ya. Itu Bapak Ibu untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk yang studi kasus nanti akan saya share untuk link YouTube-nya dan juga nanti akan saya share kembali untuk materinya ya, jadi bisa dibaca lagi sehingga yang piloting 2 yang ketinggalan masih bisa mengejar untuk studi kasusnya ya, begitu ya intinya. Saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk materinya pada malam hari ini dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua dapat memahami apa yang telah disampaikan tadi ya, pembahasan-pembahasan soalnya. Kalaupun belum paham bisa dibaca kembali dan juga nanti saya akan kirimkan nanti videonya ya untuk malam hari ini, pertemuan untuk malam hari ini ya. Mungkin malam hari ini kita cukupkan saja ya Pak Ilmi. Nanti besok malam kita lanjut kembali bersama dengan Ibu Dewi ya. Dan Bapak Ibu semua di sini mohon untuk mengelola emosinya ya, agar tidak panik gitu. Karena ini kunci utamanya untuk nanti menghadapi ujian nanti itu kita itu harus bisa bersikap santai gitu. Jangan panik. Karena ketika kita panik menghadapi soal itu nanti bukannya menjawab soal dengan baik, malah makin tidak mengingat apa yang kita pelajari. Jadi kita itu jangan sampai kita itu panik ya, merasa tidak mampu, merasa takut salah, jangan sampai seperti itu. Insya Allah apa yang telah kita pelajari bersama-sama dengan Pak Ilmi dan juga Bu Dewi, insya Allah dapat nanti Ibu Bapak aplikasikan pada saat menjawab pertanyaan di UTBK nanti. Dan untuk studi kasusnya yang belum mempersiapkannya, nanti Pak Ilmi akan men-share kembali
video bagaimana cara membuat studi kasus yang baik ya. Nanti diulang-ulang kembali supaya kenapa ya, pada studi kasus itu kan ada waktunya tersendiri. Nanti berapa menit, berapa kata juga, berapa gitu ya. Jadi jangan sampai seperti yang piloting pertama banyak yang kehabisan waktu, jadi banyak yang diulang. Mudah-mudahan untuk piloting kedua ini kita diberikan kelancaran semuanya ya. Selalu berdoa, kita berdoa supaya sekali saja UTBK, baik UTBK-nya baik UKIN-nya, kita insya Allah lulus semua ya. Pada malam hari ini kita cukupkan saja, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitaminnya, jaga kesehatannya ya Bapak Ibu. Istirahat yang cukup, jangan sampai hilangkan stres-stresnya. Malam hari ini kita cukupkan. Terima kasih Pak Ilmi, terima kasih semuanya. Oh ya, Pak Kurniawan Abud, silakan. Ada pertanyaan. Mohon maaf Bu Susi, untuk materi di hari Rabu itu YouTube-nya belum dicantumkan ya Bu? Hari Rabu Pak Ilmi. Untuk Pak Ilmi. Nggih. Hari Rabu ada YouTube-nya Pak Ilmi. Bagaimana? Tidak ada ya? Oke, baik. Hari Rabu itu dalam bentuk materi saja, Bapak. Materi aja ya. Materinya ini sekalian saya kirim juga ini nanti. Jadi sudah ada diwarnai di situ. Ini saya kirim dalam bentuk mulai dari soal pertama sampai yang kita bahas malam ini ya. Saya kirim ya. Jadi Pak. Matur suwun, Pak. Bisa dilihat kata kuncinya, Bapak. Nanti bisa dibuatkan untuk kata kunci ya, ringkasannya ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Nggih, matur suwun Pak Ilmi. Iya, Pak. Ya. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Mungkin saya cukupkan saja untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Ilmi materinya. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat.